Banyak yang bilang cinta harus memiliki. Apakah memang cinta harus memiliki untuk bahagia? Jalan ke gua pakai pelita agar jangan terinjak duri. Bila cinta ditolak orang tua, haruskah kawin lari? Nah, ini penting nih untuk dibahas. Haruskah kawin lari? Kita akan membahasnya dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Nah, sahabat Kapas, kawin lari itu bukan kawin sambil lari. Tapi itu adalah istilah untuk menggambarkan pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau tanpa persetujuan dari orang tua, keluarga, atau pihak berwenang. Jadi, haruskah kawin lari? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus bahas dulu apa sih alasannya muda-mudi memutuskan untuk kawin lari. Dari beberapa research, alasan kenapa sampai muda-mudi kawin lari, yang pertama adanya perbedaan agama dan budaya, sehingga hubungan muda-mudi tidak disetujui orang tua dan memutuskan untuk kawin lari. Yang kedua, adanya perbedaan strata sosial. Yang satu kaya, terpandang, yang satunya sebaliknya. Nah, karena sudah cinta, maka mereka memutuskan untuk kawin lari. Yang ketiga, hubungan yang tidak harmonis antara kedua keluarga besar. Dan ini sama seperti cerita di dalam film Romeo and Juliet. Dan yang terakhir, bisa jadi karena mereka memang maunya demikian. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih dampak negatifnya dari kawin lari. Jadi kawin lari itu bisa menyebabkan perkawinan yang tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Contohnya syarat usia, kemudian persyaratan izin dari wali, dan persyaratan yang lain. Kemudian dampak negatif yang berikut adalah hubungan dengan orang tua yang tidak harmonis, atau orang tua atau wali yang merasa tidak setuju dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di pengadilan, dan ini menyebabkan masalah hukum juga masalah sosial. Dan dampak negatif yang berikut adalah pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak suami atau istri dalam perkawinan tersebut mungkin tidak diberikan secara penuh seperti hak warisan, hak asuh, dan hak yang lain bila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi ke depannya. Kemudian dampak negatif berikut adalah masalah pengurusan dokumen-dokumen legal sehubungan dengan pencatatan sipil dan kependudukan. Yang berikutnya adalah potensi mengalami tekanan sosial atau stigma dari masyarakat oleh karena perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Dan dampak negatif berikut adalah kemungkinan kehamilan di luar nikah yang dapat menimbulkan masalah sosial, masalah hukum, serta risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Nah, inilah kira-kira dampak yang ditimbulkan dari kawin lari. Jadi intinya kawin lari itu sama seperti kita masuk ke dalam perangkap. Mungkin saja kelihatan manis di awal, tetapi setelah ada di dalamnya menyebabkan ketidakbahagiaan. Nah, memangnya perkawinan seperti ini yang kita inginkan. Dan apalagi sebuah studi dari International Center for Research on Women, ICRW, pada tahun 2011, menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan secara rahasia atau tanpa persetujuan orang tua atau wali, yang kita sebut kawin lari, beresiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan juga ada eksploitasi seksual. Nah, sekarang apa nih solusinya? Ya, solusi yang pertama adalah komunikasikan dengan terbuka perasaan Anda. Jangan diam saja dan jangan dipendam sendiri. Ungkapkan masalah yang Anda hadapi dengan pasangan Anda, serta sampaikan kepada orang tua bahwa kasusnya adalah hubungan kita berdua ini tidak disetujui. Kemudian tanyakan alasan penolakan dari orang tua. Solusi yang kedua adalah beri waktu, jangan tergesa-gesa. Sebagai orang Kristen khususnya, semua pihak itu harus menjadi tenang supaya bisa berdoa. Kemudian solusi yang berikut adalah bisa mencari support dari pemimpin gereja. Mintalah nasihat dan dukungan spiritual. Kemudian yang berikut adalah tetap menghormati orang tua apapun alasannya, sekalipun kita berada dalam situasi yang sulit, harus tetap menghormati orang tua. Solusi berikut adalah menunggu dan tetap bertekun dalam doa. Yakinlah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bila memang jodoh, pasti Tuhan akan membukakan pintu restu dari orang tua. Dan yang terakhir adalah jangan kawin lari. Alkitab sendiri memberi nasihat sehubungan dengan hal ini. Alkitab menasihatkan kita untuk selalu menghormati orang tua kita. Efesus 6 ayat 1-3 mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Jadi jika orang tua Anda tidak setuju dengan pasangan Anda, cobalah untuk berbicara dengan mereka dengan hormat dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan tetap menghormati orang tua.
Jangan mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Alkitab mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang besar, termasuk keputusan untuk menikah. Amsal 19 ayat yang kedua mengatakan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kemudian Alkitab menasihatkan kita juga untuk senantiasa menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Apapun yang akan menjadi keputusan kita, termasuk untuk menikah dengan pasangan yang kita cintai, segala kekhawatiran dan jalan hidup kita menurut Mazmur 37 ayat 5, Amsal 3 ayat 5 sampai 6, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Kemudian pena inspirasi memberi nasihat juga bahwa perkawinan yang tidak mendapat persetujuan orang tua adalah salah satu bentuk pemberontakan terhadap hukum Allah dan hukum manusia. Hal ini merupakan tindakan yang melanggar perintah Allah dan akibatnya akan membawa banyak kesengsaraan dan penderitaan bagi pasangan yang terlibat serta orang-orang yang terlibat dalam kehidupan mereka. Nah, sahabat Kapas, haruskah kawin lari? Jadi sebagai kesimpulan adalah kawin lari bukanlah pilihan yang ideal untuk membangun hubungan yang bahagia dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menikah, disarankan agar pasangan mempersiapkan diri dengan matang, termasuk dengan mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali, dan mempersiapkan diri secara mental dan emosional. Dan lebih daripada itu, sebagai orang Kristen tentunya, orang muda yang hendak menentukan pasangan hidupnya dalam pernikahan haruslah penuh dengan penyerahan. Bila berdoa sehari biasanya hanya sekali, maka harus 4 kali lipat dalam berdoa. Kemudian minta Tuhan memberi hikmat dalam menentukan pasangan dengan tidak memaksakan kehendak sendiri. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.